إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Rasulnya di dalam Al-Quranul Karim adalah harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah adalah orang yang sangat bersemangat untuk menunjuki jalan kebaikan kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita semuanya bisa selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita semuanya bisa berkumpul bersama beliau di dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Dan telah kami utus atau kami telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin ketika kami mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang sifatnya disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lainnya, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Para hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Setelah beberapa lama beliau dilahirkan ke dunia ini, ketika beliau masih kecil, ibunya juga meninggal. Beliau tumbuh dalam keadaan yatim piatu. Kemudian ujian menimpa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu semakin kuat, semakin besar, terlebih ketika beliau diangkat sebagai rasul yang tadinya kaumnya sangat mempercayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengurusi urusan mereka. Namun ketika diangkat beliau sebagai rasul, mulai mereka mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai mereka memfitnah Rasulullah, bahkan tidak hanya dengan omongan, tetapi mereka juga mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan fisik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdarah kepala beliau dan gigi beliau patah. Tidak lain para hadirin yang dirahmati oleh Allah, agar bagaimana Islam ini, agama ini bisa sampai kepada kita. Siang dan malam beliau berdakwah. Beliau korbankan segala apa yang beliau miliki. Sampai-sampai beliau harus keluar dari kota Mekah. Beliau diusir dari kaumnya dari kota Mekah. Dalam kesedihan beliau berkata, "Ya Mekah, inni uhibbuk." Wahai Mekah, sesungguhnya aku sangat mencintai engkau. Kalau seandainya aku tidak diusir dari engkau, aku tidak akan pernah keluar. Kenapa Rasulullah diusir, para hadirin? Apakah Rasulullah diusir karena beliau ingin merebut kekuasaan kaum Quraisy di kota Mekah? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir untuk menyebarkan agama, untuk menyebarkan Islam, untuk menyebarkan tauhid, agar bagaimana tauhid ini bisa sampai kepada kita. Agar bagaimana Islam ini bisa kita nikmati. Ini ya perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
ketika beliau hijrah ke kota Madinah. Dan dalam perjalanan beliau, para hadirin, bukan perjalanan yang aman. Beliau terus dicari oleh orang kufar Quraisy untuk dibunuh. Sampai-sampai Nabi SAW bersembunyi di Gua Thur beberapa hari untuk menjauh dari kebrutalan orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu. Hingga tibalah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Dan menjadilah kota Madinah menjadi kota Islam. Bukan berarti ketika Rasulullah SAW telah mendirikan negeri di kota Madinah sebagai negeri Islam, kemudian beliau hidup dalam keadaan kemewahan, hidup dalam keadaan serba ada. Tidak, para hadirin. Terkadang Nabi kita SAW keluar dari rumah beliau karena perut beliau lapar. Tidak ada makanan yang beliau makan. Berhari-hari Nabi kita SAW tidak makan. Bahkan suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapatkan Rasulullah SAW berbekas badan beliau dengan pelepah kurma. Seorang Nabi, seorang Rasul tidur di atas pelepah kurma. Kemudian Umar berkata, "Ya Rasulullah, di sana orang-orang Kaisar Rum, ya, mereka hidup dalam keadaan kemewahan. Mereka hidup segalanya mereka punya dalam keadaan mereka kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara engkau adalah Nabi, engkau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apa urusannya aku dengan dunia mereka? Apa urusannya aku dengan dunia mereka? Ini tidaklah menjadi suatu hal yang penting bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia bukanlah sesuatu yang penting buat beliau. Yang penting buat beliau bagaimana umatnya bisa masuk ke dalam surganya Allah. Bagaimana umatnya bisa jauh dari nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana umatnya bisa berkumpul dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para hadirin, Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, kulli fi Islam." Ya Rasulullah, sebutkan kepadaku daripada Islam, sesuatu yang dalam Islam ini, ya aku bisa berjalan dan tidak ada satupun orang yang bertanya kepada aku tentang ini. Nabi SAW wasiati para sahabatnya, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Nasihat Rasulullah kepada sahabatnya beliau dan juga kepada kita semuanya, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kepada para hadirin yang hadir di masjid ini dan seluruh kaum muslimin di muka bumi ini, dengarkan Rasulullah SAW berwasiat kepada kita, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, sesungguhnya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kamu beristiqomah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nasihatnya begitu ringkas, kalimatnya begitu pendek, tetapi memiliki makna yang sangat luas, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah SAW ingin memberikan isyarat kepada kita bahwasannya ketika seseorang mengucapkan bahwasannya saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasul, saya berislam, maka pasti dia akan diuji, dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian dan cobaan. Sehingga dengan ujian tersebut dibutuhkan kepada dia istiqamah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dengan ujian tersebut dia dibutuhkan untuk ikhlas beragama hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan ketika dia mengucapkan saya adalah seorang Islam, saya adalah orang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ketika dia diuji dengan sebuah ujian dan cobaan, justru dia jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia jauh dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga konsekuensi, para hadirin, siapa saja mereka mengucapkan keimanan, siapa saja mereka beriman kepada Rasul, pasti mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, "Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia menyangka mereka mengucapkan kalimat keimanan begitu saja dalam keadaan mereka tidak diuji? Tidak, mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang diuji dengan kemiskinan, terkadang diuji dengan kekayaan, terkadang diuji dengan kekuasaan, terkadang diuji dengan wanita. Beraneka ragam ujian dan cobaan. Apakah dengan ujian tersebut kita bisa istiqomah di jalan Allah atau tidak? Apakah dengan ujian tersebut kita meninggalkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW atau tidak? Dan Allah telah memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mereka istiqomah di jalan Allah, orang-orang yang mereka selalu berjalan di atas apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, dengan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, "Alladzina yaquluna rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun,
nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtari anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Subhanallah. Begitu besar anugerah, begitu besar pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mereka istiqomah di jalannya. Orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menurunkan kepada mereka malaikat. Dan malaikat tersebut akan berkata, tidak perlu kau takut dan tidak perlu kau khawatir. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mereka istiqamah di jalan Allah, surga yang mereka akan mendapatkan apapun yang terbetik dalam hati mereka dalam surga tersebut yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga para hadirin, keistiqomahan ini merupakan sebuah perjuangan. Istiqamah ini merupakan sebuah pengorbanan. Surganya Allah Subhanahu wa taala tidak dimasuki oleh orang-orang yang dia bersantai hidupnya di dunia ini. Surganya Allah Subhanahu wa taala tidak dimasuki oleh orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa taala. Tapi surganya Allah persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sehingga oleh karena itu ada usaha dari kita untuk agar bagaimana kita bisa istiqamah di jalan Allah, agar bisa konsisten dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa taala. Karena musuh kita dari kalangan jin dan manusia itu selalu mereka ingin mencuri dari keimanan kita, mencuri dari keistiqomahan kita, mencuri dari sesuatu yang kita miliki berupa agama yang benar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Badiru bil a'mal fitanan kakaqtai lailil mudlim, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi bihi kafiran." Bersegeralah kalian beramal, kata Rasulullah, karena akan datang suatu masa daripada fitnah yang fitnah itu bagaikan potongan malam yang sangat gelap gulita. Di pagi hari seorang itu bisa mukmin, di sore harinya dia bisa kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau di sore harinya dia mukmin, di pagi harinya dia bisa kufur kepada Allah. Begitu cepat itu kufur. Begitu cepat jalan-jalan menuju kepada nerakanya Allah. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya dan para hadirin semuanya untuk kita meniti jalan keistiqomahan. Dan daripada jalan istiqomah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar bagaimana hati kita bisa selalu taat kepada Allah, agar bagaimana hati kita selalu terpaut kepada Allah Rabbul Alamin, dengan kita banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala agar diberikan taufik, diberikan keistiqomah di jalannya. Disebutkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, wa kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang paling sering diucapkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak berdoa dengan doa ini sekali atau dua kali. Istri beliau Ummu Salamah mensifati beliau sering berdoa dengan doa ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Kemudian para sahabat mendengar ketika Rasulullah berkata bahwasanya hati manusia ya itu bisa berubah-ubah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, nahnu nu'minu bika wa bima jita bik. Hal takhafu alaina? Ya Rasulullah, kami beriman kepada engkau dan kami beriman dengan apa yang engkau datang dengannya. Apakah engkau takut kepada kami ya Rasulullah? Apakah engkau takut kami akan menyimpang ya Rasulullah? Apakah engkau takut ya Rasulullah kami akan keluar daripada agama ini? Apa dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya takut. Dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang mulia, manusia yang sangat agung, manusia yang memiliki kemuliaan di sisi Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka tetap diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berdoa agar istiqomah di jalan Allah. Siapa lagi kita para hadirin? Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan sahabat Nabi. Kita bukan ulama. Kita manusia biasa yang tentunya hati kita cepat sekali berubah, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan di antaranya kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa taala. Perkara yang kedua, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, agar bagaimana seseorang itu bisa istiqamah di jalan Allah, dia menghadiri majelis ilmu, menuntut ilmu agama, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ketenangan, ketentraman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari orang-orang yang mereka mau menghabiskan sebagian waktu yang Allah berikan kepada mereka untuk mereka belajar menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah mengatakan, la tajmu qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatuhumul malaikatu wa dzakarallahu fi man inda. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, mereka mempelajari daripada Al-Qur'an dan mereka
juga saling mengajarkan Al-Quranul Karim, kecuali Allah akan memberikan kepada mereka ketenangan, ketentraman. Allah akan memberikan rahmat kepada mereka, dan mereka akan diliputi oleh malaikat, dan Allah akan menyebutkan nama mereka di majelisnya para malaikat. Subhanallah, ketenangan, kesejukan. Ketika hati seorang sejuk, ketika hati seorang itu senang, ketika hati orang itu tenang, maka mudah bagi dia untuk menjalankan perintah Allah, dan mudah bagi dia untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang terakhir para hadirin, dan di sana banyak sebab-sebab yang kita bisa istiqomah di jalan Allah. Di antaranya dengan kita menjaga solat. Solat ini merupakan benteng. Solat ini merupakan perisai yang paling besar, yang dengannya seseorang bisa istiqomah di jalan Allah Tabaraka wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, wasta'inu bis salati wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan salat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan fahisyah dan perbuatan kemungkaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya salat kita hari ini masih bolong-bolong para hadirin, marilah kita sempurnakan salat. Mari kita menyempurnakan salat, karena ini benteng yang paling terbesar. Nah, kalau seandainya kita sudah mengerjakan salat 5 waktu, namun tidak ada hal-hal yang menghalangi kita dari maksiat, justru kita semakin banyak maksiat. Bukan firman-Nya Allah yang salah, tetapi salat kita yang perlu kita benarkan. Doa kita dalam salat, tumaninah kita dalam salat, kekhusyukan kita dalam salat perlu kita perbaiki, karena dengannya pasti dan pasti akan bisa menghalangi kita dari apa yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita sampai kita bertemu dengan Allah Rabbul Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un 'aliim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Akhiru da'wana wa aqimus salat.